Halo Sobat WT46, balik lagi di channel ini. Oke, edisi kali ini kita edisi camping ya. Tapi untuk kali ini yang mobil Ford nggak ngikut. Jadi cuma keluarganya WT46 aja ya. Sebenarnya ini edisi camping ini planningnya tuh udah lama ya. Maksudnya di hari yang kita berangkat ini udah lama, tapi tempatnya itu masih belum tahu. Sampai tadi malam itu masih belum tahu mau di mana ini, kita mau coba camping yang di mana lagi gitu. Dan akhirnya pagi ini tadi itu baru bisa mutusin mau camping di namanya apa, Sempu Sunset Hill ya. Sempu Sunset Hill. Jadi ini lokasinya tuh ada di Pasuruan. Mungkin lebih gampangnya kalau dari Surabaya sebelum ke Malang. Nah, sebelum sampai ke Malang, nah itu nanti lokasinya ada di situ. Kalau dari Surabaya, kalau ngeliat Google Map itu estimasi ke Sempu Sunset Hill itu sekitar 1 jam ya. Jaraknya itu 55 kilo kalau tadi coba ngecek. Ini posisinya jam 3:10 sore. Karena perjalanannya nggak jauh, jadi nyantai aja sih. Nyampe sana harusnya sebelum maghrib sudah bisa berdiri tendanya. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan ke lokasi. Oke, jadi perkemahan ini itu terletak di daerah Cowek, Pasuruan ya. Kalau kita naik tol, kita bisa turun exit Purwodadi. Akses jalannya juga banyak naik turun dan lebarnya juga pas ya, pas buat satu mobil. Jadi kalau misalnya berpapasan itu memang suatu PR. Terus kemudian begitu kita masuk di loket itu, kita akan dimintakan tarif ya, per orang itu 5.000. Kemudian untuk kendaraan kalau misalnya naik mobil itu 10.000. Setelah melewati loket, nanti kita akan diarahkan ke tempat transit ya, tempat ngedrop barang. Kenapa begitu? Karena parkirannya itu dipisahkan oleh pihak pengelola ya. Jadi begitu kita masuk ya, parkirannya itu ada dua, yaitu parkiran yang di atas yang di dekatnya loket, di sebelahnya restorannya. Sama parkiran yang di bawah yang di sebelahnya tempat kemah. Nah, lucunya
lucunya adalah buat yang kemah itu parkirnya justru malah di atas, di tempatnya lobby yang di dekatnya resto. Sedangkan yang di bawah, parkiran yang di sebelah tenda itu parkiran buat pengunjung yang tidak camping. Jadi aneh sih, menurut saya aneh skema parkiran seperti itu. Kenapa yang camping itu justru tidak parkirannya di sebelahnya gitu kan? Jadi supaya misalnya mau ngambil apa, mau nyimpan apa ke mobil kan bisa gitu. Itu aneh sih. Setelahnya kita diarahkan untuk ke tenda putih, di mana tenda putih ini adalah tempat registrasi ya, tempat registrasi. Jadi untuk campsite-nya itu yang sekarang saya kunjungi itu ada 2, yaitu campsite yang campsite yang bawahnya sudah batu-batu yang sudah tertata gitu, sama yang masih rumput gitu. Jadi memang perkemahan ini masih dalam pengembangan juga gitu, artinya belum final. Dan untuk tendanya, kalau misalnya kita buat tenda sendiri itu dikenakan biaya charge-nya 150.000. Misalnya sobat bawa tenda dan pingin nyewa di sini, itu pun juga bisa. Selain itu mereka juga menyiapkan peralatan-peralatan tenda ya, seperti kayak lampu, terus kemudian meja atau kursi, itu mereka juga menyiapkannya juga. Kemah di sini itu kita tidak ada listrik di sebelah tenda. Jadi misalnya kita membutuhkan listrik untuk ngecas HP ataupun gadget, kita bisa ke musola yang terletak gak jauh dari tempat campingnya. Kita bisa ngecas di situ. Nah, mungkin PR-nya adalah ketika rame ya stop kontaknya kan terbatas. Jadi saran saya lebih baik bawa kabel olor aja, kabel olor ataupun T sendiri, jaga-jaga misalnya pas lagi rame kita bisa ngecas tanpa harus rebut jatahnya orang lain. Jadi bisa sama-sama ngecas gitu. Jadi camping di sini itu kita akan disuguhkan oleh pemandangan yang indah. Kita akan melihat gunung pegunungan di seberang. Misalnya kayak bangun tidur gitu ya, begitu bangun buka pintu tenda, jreng, langsung kelihatan pemandangan ya. Jadi pemandangan gunungannya jadi indah sekali. Kita juga bisa melihat jalan tol Pandaan Malang ya, itu terlihat dari sini. Cuma yang perlu jadi catatan adalah angin di sini cukup kencang, seperti yang saya saya camping hari ini itu anginnya cukup kencang, sehingga harus dipastikan bahwa ketika masang tenda, kalian bawa tenda sendiri itu pasaknya itu bener ya, kuat, kokoh. Mungkin kalau misalnya biasa masang cuma 4 pasak-pasak yang besar aja, mungkin harus dipertimbangkan untuk masang pasak yang kecil juga, untuk tali-tali yang kecil supaya lebih kokoh lagi tendanya. Jadi di sini ada musola, untuk fasilitas di sini ada musola, kemudian toiletnya di belakangnya, di sebelahnya musola, toiletnya cukup bersih. Di sini juga ada resto, ada juga warung yang menjualkan makanan-makanan instan ya, snack, kopi, minuman instan itu mereka jual. Jadi nggak perlu khawatir. Semisal kita memang tidak membawa apa-apa dari rumah, kita bisa beli di sini. Pembayaran bisa cash maupun non cash ya, pakai kris ya, itu bisa. Dan untuk signal di sini nggak usah khawatir, signalnya cukup bagus ya di sini ya. Nah, untuk suasana malamnya gimana di sini? Nah, suasana malamnya seperti ini ya.
Oke, sekian ya vlog camping kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat Sobat WT46. Mungkin kepingin camping dengan suasana view-nya itu adalah melihat langsung pegunungan. Terus juga ada sawah juga, pohon-pohon pinus, pohon-pohon yang lain. Ini bisa menjadi referensi ya. Sampai ketemu lagi di konten ataupun vlog camping selanjutnya ya. Bye bye, adios.